Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu, hafidhahullahu ta'ala, qawluhu wa yakunu tamyizu mufassiran lin nisbati muhawwalan. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada, beliau masih melanjutkan pembahasan mengenai tamyiz. Kemudian beliau mengutip ucapan Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, wa yakunu tamyizu mufassiran lin nisbati muhawwalan. Ya, tamyiz itu bisa menafsirkan suatu penyandaran atau nisbah. Ya, nanti yang dimaksud nisbah ini adalah yang berkaitan dengan jumlah, ya, bukan mufrad. Muhawwalan, yang dia itu beralih. Ya, artinya aslinya itu bisa jadi dia itu bukan dari tamyiz. Ka washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya, contohnya adalah washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya. Dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Maka di sini syaiba adalah tamyiz, namun dia itu nanti beralih dari fa'il. Kemudian wa fajjarnal arda uyuna. Ya. Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Maka uyunan ini adalah tamyiz yang dia itu beralih, ya, atau bergeser dari maf'ulun bihi. Kemudian ana aktsaru minka malan. Ya, ana aktsaru minka malan. Ya, yang ya takdirnya itu adalah hartaku lebih banyak daripada hartamu. Ya, ini nanti muhawwal, dia itu beralih dari mubtada. Au ghaira muhawwalin, atau tamyiz nisbah itu ada juga yang tidak muhawwal, tidak beralih. Ya, karena memang peruntukannya dia itu sudah sebagai tamyiz. Nahwu imtala al-ina'u ma'an. Ya, bejana tersebut dipenuhi dengan air. Ya, maka ma'an di sini adalah tamyiz. Hadan naw'u tsani min naw'ayit tamyizi. Ya, hadan naw'u tsani min naw'ayit tamyizi. Ini adalah jenis kedua dari dua jenis tamyiz. Wa huwa tamyizun nisbati, yaitu tamyiz nisbah. Wa huwa tamyizul ladzi yuzilul ibhama 'anil ma'nal 'ammi baina tarfayil jumlati. Yang dimaksud dengan tamyiz nisbah adalah tamyiz yang menghilangkan kesamaran. Ya, kesamaran di mana? Kesamaran dari makna umum yang dikandung oleh dua unsur yang ada pada suatu jumlah. Wa huwal ma'nal mansubu fiha li syai'in minal asya'i. Dan makna yang disandarkan kepada jumlah tersebut itu adalah sesuatu, ya, sesuatu yang disandarkan dari kemungkinan-kemungkinan yang lain, ya, minal asya'i. Jadi tadinya itu masih ibham, masih samar, masih ada banyak kemungkinan. Ya, namun kita menyandarkannya pada syai'in, ya, sesuatu yang lebih jelas, ya, dari banyak kemungkinan. Mithaluhu, contohnya, idza qulta tabal makanu. Ya, jika engkau katakan tabal makanu, ya, tempat tersebut baik. Najidu anna fil jumlati ibhaman. Maka kita dapati bahwa dalam kalimat tersebut itu ada kesamaran. Walakinnahu la yaqa'u ala kalimatin wahidatin. Namun kesamarannya itu tidak terdapat pada satu kata saja. Ya, tidak pada tobanya saja, tidak juga pada al-makanunya saja.
Ya, kama fi tamyizil mufradi au tamyiziz dzati. Ya, berbeda dengan tamyiz mufrad atau tamyiz dzat yang sudah dibahas sebelumnya. Kalau itu yang ibham, yang samar itu biasanya hanya satu saja, misalnya fa'ilnya saja. Namun di sini kesamaran itu ada pada seluruh kalimat. Wa innama yunsabbu 'alal jumlati kulliha. Ya, dan kesamaran itu tertuang atau terdapat pada seluruh kalimat tersebut. Wa huwa nisbatu tibi ilal makani. Ya, kesamaran itu ada pada penyandaran atau penisbahan kebaikan pada suatu tempat. Idz la nadri mal muradu bihi. Maka pada saat itu kita tidak mengetahui apa yang dimaksudkan dengan kalimat tersebut. Ahuwa hawa'uhu amma'uhu am turbatuhu. Apakah yang baik itu ya udaranya atau airnya atau tanahnya. Fa idza qulna tabal makanu hawaan. Ya. Maka jika kita katakan tabal makanu hawaan, ya, tempat tersebut itu baik udaranya. Ta'ayyanal muradu. Maka maksudnya itu menjadi lebih jelas, lebih tentu. Wattadahat nisbatu tibi ilal makani. Maka menjadi jelas ya penyandaran kebaikan terhadap tempat tersebut. Walidzalika yusamma lafdhu hawa'in tamyizan. Karena itu lafadz hawa di situ itu dinamakan dengan tamyiz. Li'annahu azala ibhaman fi nisbati syai'in ila syai'in. Karena lafadz tersebut itu menghilangkan kesamaran ya dari penyandaran sesuatu kepada penyandaran sesuatu yang lebih jelas. Wa tamyizun nisbati naw'ani. Dan tamyiz nisbah itu ada dua jenis. Al-awwalu tamyizun muhawwalun. Yang pertama adalah tamyiz yang muhawwal, yang beralih. Artinya asalnya itu bukan tamyiz. Wa huwa thalathatu aqsamin. Dan tamyiz muhawwal itu ada 3 macam. Al-awwalu muhawwalun 'anil fa'ili. Yang pertama adalah tamyiz yang beralih dari fa'il. Artinya aslinya adalah fa'il. Nahwu hasunasyabu khuluqan. Ya. Contohnya adalah ya pemuda tersebut itu baik akhlaknya. Fa khuluqan tamyizu nisbatin. Maka khuluqan di sini adalah tamyiz nisbah. Li'annahu azalal ibhama fi nisbatil husni ila syabbi. Karena lafadz tersebut menghilangkan kesamaran dalam menyandarkan atau menisbahkan kebaikan terhadap pemuda tersebut. Wa huwa muhawwalun 'anil fa'ili. Dan khuluqan di sini itu beralih dari fa'il. Idil aslu, maka aslinya ya sebelum dia itu beralih, hasuna khuluqus syabbi. Ya, akhlak dari pemuda tersebut itu baik. Maka khuluqan tadi itu aslinya adalah fa'il, yaitu khuluqu di hasuna khuluqus syabbi. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan juga pada firman Allah Ta'ala, washta'alar ra'su syaiba. Ya, dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Fasyaiban tamyizu nisbatin muhawwalun 'anil fa'ili. Maka lafadz syaiban di sini adalah tamyiz nisbah yang beralih atau berubah dari fa'il. Li'anna aslahu washta'ala syaibur ra'si. Ya, karena aslinya adalah washta'ala syaibur ra'si. Ya, telah tumbuh uban di kepalaku.
Kita lihat catatan kaki. Wa hadha at-tahwilu li gharadil mubalaghati wat taukidi. Peralihan ini, ya, kenapa harus dari fa'il diubah menjadi tamyiz? Tujuannya adalah untuk mubalaghah, ya, untuk menyangatkan, dan taukid, untuk menekankan. Li'anna dzikra syai'i mujmalan thumma mufassaran auqa'u fin nafsi min dzikrihi mufassaran min awwalil amri. Karena menyebutkan sesuatu secara mujmal, ya, secara masih samar. Kemudian ditafsirkan, ya, dijelaskan. Itu lebih memiliki pengaruh terhadap jiwa dibandingkan jika sejak awalnya itu sudah ditafsirkan. Ya, kalau kita mendengar sesuatu yang masih samar, kemudian dijelaskan, itu lebih berkesan pada hati kita dibandingkan sejak awal sudah dijelaskan. Ya, itu maksudnya. Kita kembali ke atas. Ats-tsani, yang kedua, muhawwalun 'anil maf'uli, yaitu tamyiz yang dia itu beralih atau berubah dari maf'ul. Nahwu waffaitul ummala ujuran. Ya. Waffaitul ummala ujuran. Ya, saya membayar para pekerja tersebut upah. Ya. Fa ujuran tamyizu nisbatin. Maka ujuran di sini adalah tamyiz nisbah. Li'annahu azalal ibhama fi nisbatit tawfiyati ilal ummali. Karena di sini lafadz ujuron itu menghilangkan kesamaran dari menyandarkan pembayaran kepada para pekerja. Wa huwa manqulun 'anil maf'uli. Dan ujuron ini disebut, dia itu asalnya adalah dari maf'ul. Wal aslu waffaitu ujural ummali. Maka asalnya adalah waffaitu ujural ummali. Ya, saya membayar upah para pekerja tersebut. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan juga pada firman Allah Ta'ala, wa fajjarnal arda uyunan, dan kami jadikan bumi itu memancarkan mata air. Fa'uyunan tamyizu nisbatin muhawwalun 'anil maf'uli. Maka uyunan adalah tamyiz nisbah yang dia itu berubah dari maf'ul. Li'anna taqdirahu wa fajjarna uyunal ardi. Karena takdirnya adalah wa fajjarna uyunal ardi. Dan kami, ya, memancarkan mata air bumi. Kemudian berikutnya, ats-tsalitsu muhawwalun 'an ghairihima. Yang ketiga adalah tamyiz nisbah yang dia itu berubah atau beralih dari selain keduanya, yaitu selain maf'ul dan selain fa'il. Kal muhawwali 'anil mubtada'i. Ya, contohnya adalah dia itu beralih dari mubtada'. Wa dzalika ba'da ismit tafdhilis shalihi lil ikhbari bihi 'anit tamyiz. Contohnya kalau tamyiz yang muhawwal dari mubtada itu adalah tamyiz yang terletak setelah isim tafdhil. Ya, isim tafdhil yang misalnya mengikuti wazan af'alu. Isim tafdhil yang memungkinkan, ya, untuk dikabarkan dengan tamyiz. Ya, artinya kita memungkinkan untuk mengabarkan sesuatu tersebut, mengabarkan sesuatu yang berkaitan dengan isim tafdhil tersebut dengan tamyiz. Nahwu al-hariru aghla minal qutni qimatan. Ya, contohnya al-hariru aghla minal qutni qimatan. Ya.
sutra tersebut itu lebih bernilai dari katun harganya. Ya. Faqimatan tamyizun muhawwalun 'anil mubtada'i. Maka qimah di situ adalah tamyiz yang dia itu beralih dari mubtada'. Idzil aslu, maka asalnya adalah qimatul hariri aghla min qimatil qutni. Harga sutra itu lebih bernilai dibandingkan harga katun. Maka qimatan tadi itu asalnya dari mubtada'. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan juga pada firman Allah Ta'ala, ana aktsaru minka malan. Hartaku itu lebih banyak dari hartamu. Famalan tamyizun muhawwalun 'anil mubtada'i. Maka malan di sini adalah tamyiz yang beralih dari mubtada'. Wa asluhu mali aktsaru min malika. Dan asalnya itu adalah mali aktsaru min malika. Hartaku itu lebih banyak dari hartamu. Maka malan tadi itu adalah tamyiz yang berubah atau beralih dari mubtada'. Al-qismu tsani, kemudian jenis yang kedua dari tamyiz nisbah, min tamyizin nisbati, yaitu dari tamyiz nisbah, tamyizun ghairu muhawwalin, yaitu tamyiz yang tidak beralih, dia tidak berubah. Nahwu imtala al-ina'u ma'an. Contohnya, bejana tersebut dipenuhi oleh air. Fama'an tamyizun ghairu muhawwalin an syai'in. Maka ma'an di sini itu adalah tamyiz yang dia itu tidak beralih dari sesuatu yang lain. Bal huwa tarkibun wudi'a ibtida'a hakadha. Maka di sini ma'an di sini adalah susunan yang memang diletakkan sejak awal seperti itu. Tidak beralih dari fa'il, maf'ul, dan selainnya. Kita lihat catatan kaki. Illa idza qulna inna tamyizal muhawwala la yalzamu an yakuna fa'ilan lil fi'lil madhkuri. Melainkan jika kita katakan bahwa tamyiz yang muhawwal, yaitu tamyiz yang beralih, itu tidak semestinya dia itu berasal dari fa'il dari fi'il yang disebut. Artinya dia bisa jadi fa'il untuk fi'il yang lain. Kalau tadi itu kan fi'ilnya harus sama. Namun kecuali kalau kita katakan bahwa tamyiz yang muhawwal itu bisa jadi dia berubah dari fa'il yang bukan dari fi'il yang sama. Contohnya apa? Fayasihhu an yakuna minal muhawwali 'anil fa'ili. Maka pada saat itu bisa saja kita katakan bahwa ma'an di sini itu dia itu beralih dari fa'il, namun bukan fa'il dari fi'il yang sama, namun fi'il yang berbeda. Wal aslu, contohnya, mala al-ma'u al-ina'a. Mala al-ma'ul ina'a. Air tersebut itu memenuhi bejana. Maka ma'an tadi itu bisa jadi dianggap sebagai muhawwal dari fa'il. Namun bukan fa'il dari imtala'a, namun fa'il dari mala'ah. Ini salah satu penafsiran. Kita kembali ke atas. Wa minhu qauluhum. Dan juga contohnya adalah ucapan mereka. Lillahi darruhu farisan. Ini sighah ta'ajjub. Betapa hebatnya penunggang kuda tersebut. Wa nahwuhu mimma yufidut ta'ajjuba. Dan juga yang sejenisnya yang dia itu membawa makna ta'ajjub. Wa hadzal qismu qalilun fil kalami. Namun jenis yang ini itu tidak banyak kita dapati dalam ucapan. Qauluhu wa qad yu'akkidani. Dan terkadang kedua hal tersebut itu bisa menjadi penaukid.
Ya, bisa menjadi sesuatu yang menekankan. Nah, alif itsnain di sini ya yu'akkidani itu kembalinya kepada hal dan tamyiz. Jadi artinya terkadang hal dan tamyiz itu bisa menjadi muakkid, bisa menjadi sesuatu yang menekankan. Nahwu contohnya ya wala ta'thau fil ardi mufsidina. Ya, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan. Ya. Maka di sini mufsidina itu dia itu nanti walaupun dia itu hal, namun dia itu sebetulnya hal yang muakkid, yang muakkidah. Dia itu menjadi penaukid saja. Wa qawlihi, dan juga contoh yang lain adalah min khairi adyanil bariyati dinan. Ya, kalau ini tamyiz, ya. Min khairi adyanil bariyati dinan. Ya, merupakan ya yang terbaik dari agama-agama manusia. Ya, nanti akan ada maksudnya. Maka dinan di sini itu walaupun dia tamyiz, namun dia itu hanya sebagai muakkid saja, ya penekan. Karena sebelumnya sudah ada kata adyan. Kemudian wa minhu di antaranya adalah bi'sal fahlu fahluhum fahlan. Ya. Ya, ini nanti akan ada maksudnya. Ya, nanti al-fahlu di sini adalah ayah. Khilafan lisi bawaihi. Ya, namun untuk yang ini, untuk syahid ini itu ya berbeda. Nanti pendapat ini itu menyelisihi pendapatnya si bawaihi. Kita lanjutkan. Ai qad ya'til halu wat tamyizu muakkidaini. Ya terkadang hal dan tamyiz itu datang sebagai penekan, ya taukid, penaukid. Fala takunul halu li bayanil hayati. Maka pada saat itu hal tersebut, hal ya, itu tidak menjadi sesuatu yang menjelaskan bagaimana. Ya, menjelaskan keadaan, ya. Jadi hal pada saat itu hanya sebagai muakkid, bukan sebagai sesuatu yang menjelaskan keadaan. Wala yuzilut tamyizu ibhaman. Dan pada saat itu tamyiz juga tidak menghilangkan kesamaran. Bal yufidani mujarradat ta'kidi. Ya, namun pada saat itu baik hal maupun tamyiz itu semata-mata hanya menjadi penaukid. Fal halul muakkidatu, maka hal yang menjadi muakkidah, yang menjadi penaukid, hiyallati la tufidu ma'nan jadidan siwat taukidi. Yaitu hal yang tidak membawa makna baru, ya, melainkan hanya makna taukid saja, penekanan saja. Nahwu contohnya la tadlimin nasa baghiyan. Ya, janganlah engkau ya berbuat aniaya kepada manusia dengan sebenar-benar aniaya. Fabaghiyan halun minal fa'ili. Maka baghiyan di sini adalah hal dari fa'il, yaitu anta, ya, yaitu yang takdirnya anta. Wa hiya muakkidatun liqaulihi la tadlim. Maka di sini itu lafaz baghiyan itu menjadi penaukid bagi ucapannya la tadlim. Li'anna dzulma huwal baghyu. Karena az-zulm dan al-baghyu itu maknanya sama, ya, yaitu berbuat kerusakan atau kezaliman, ya, atau aniaya. Walau khudifat la fuhima ma'naha mimma baqiya minal jumlati. Kalaulah hal, ya, atau lafaz baghiyan itu dihapus dari kalimat, hanya kata la tadlimin nasa, maka maknanya itu tetap dapat difahami dari apa yang tersisa di dalam kalimat tersebut, yaitu la tadlimin nasa. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan juga pada firman Allah Ta'ala, wala ta'thau fil ardi mufsidina. Ya, janganlah engkau ya berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.
Famufsidina halun minal wawi. Maka mufsidina adalah hal untuk wawu jamaah. Wahia muakkidatun liqaulihi la ta'thau. Ya. Dan mufsidina itu menjadi penekan atau penaukid bagi ucapan atau dari firman Allah la ta'thau. Li'annal athfa, ya, li'annal athfa huwal fasadu ma'nan. Karena al-athwa itu maknanya adalah al-fasad, ya, yaitu sama-sama artinya berbuat kerusakan. Wa qauluhu ta'ala, dan juga pada firman Allah Ta'ala, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ya, dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untukmu. Fajami'an halun min ma wahiya muakkidatun. Ya. Maka ya, perkataan atau lafaz jami'an itu adalah hal dari ma. Ya. Dan dia adalah sebagai penekan. Li'annal umuma mustafadun min lafzi ma. Karena jami'an itu artinya adalah makna yang umum. Ya, artinya mengandung makna umum. Namun makna umum tersebut seharusnya sudah kita dapatkan dari kata ma, ya, ma fil ardi. Nah, ma di situ sudah membawa makna yang umum. Wa ammat tamyizul muakkidu fa ka qauli Abi Thalibin. Nah, kalau tadi itu hal, ya. Adapun tamyiz yang dia itu bisa menjadi muakkid, menjadi penaukid, itu sebagaimana dalam ucapan Abu Thalib, ya, paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Ya, dan sungguh aku telah mengetahui, ya, bahwa agama Muhammad itu adalah agama terbaik, ya, dari agama-agama manusia. Ya, kita lihat catatan kaki. Min khairi jarun wa majrurun khabaru anna. Ya, maka min khairi adalah jar majrur yang menjadi khabar anna. Wa anna wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin majrurun bil ba'i. Dan anna dan seluruh jumlah yang masuk ke dalamnya yang dapat ditakwil menjadi masdar itu majrur dengan ba. Wal jarru wal majruru muta'alliqun bil fi'li alima. Dan jar majrur tersebut itu terkait dengan fi'il alima. Kita kembali ke atas. Fadinan tamyizun muakkidun lima sabaqahu. Maka dinan adalah tamyiz, namun dia itu sebagai penaukid dari apa yang sebelumnya. Idh law hudhifa la fuhima ma'nahu mimma baqiya minal kalami. Kalaulah dinan tersebut itu dihapus, ya, tamyiz dihapus, maka maknanya itu masih dapat difahami dari apa yang tersisa dari kalimat. Ya, kalau misalnya hanya ada min khairi adyanil bariyati, itu sudah dapat difahami. Wa minhu aidon, dan diantaranya juga qaulu jaririn, yaitu ucapan Jarir. Wattaghlabiyuna bi'sal fahlu fahluhum fahlan wa ummuhum zalla'u min tiqu. Ya. Ini syair yang nanti akan dijelaskan maksudnya. Ya. Kita lihat catatan kaki. Al-fahlu arada bihi al-abu. Al-fahlu yang dimaksud di sini adalah ayah. Zalla'u bi fathiz zayyi wa tasydidil lami wa akhiruhu hamzatun. Zalla'u dengan memfathahkan zai dan mentasydidkan lam dan akhirnya adalah hamzah. Hiyal mar'atu qalilatu lahmil al-yataini. Yaitu wanita yang, ya maaf, kecil pantatnya.
Mintiqu ay tu'azzimu ajizataha bil khiraqi. Mintiqu adalah maksudnya adalah dia wanita tersebut itu ya, mengganjal pantatnya ya, dengan bantalan-bantalan. Litaghta huzalaha. Ya, untuk membungkus kekurusannya ya, atau untuk menutupi betapa kurusnya badannya. Bisa babimtihaniha fil a'mali. Ya, karena ya ujiannya atau beratnya dalam ya, melakukan segala sesuatu. Wa hadza dalilu syiddatil faqri wa su'il hali. Ini maksudnya adalah menunjukkan ya kefakiran yang dahsyat dan juga betapa buruknya keadaan. Ya, ini maksud dari syair ini. I'rabuhu wat taghlabiyuna, i'rabnya taghlabiyuna adalah mubtada'un awwalun marfu'un bil wawi, yaitu mubtada' yang pertama yang marfu' dengan wawu. Bi'sa fi'lun madin jamidun li insya'iz zammi. Ya. Bi'sa adalah fi'il madhi yang jamid yang dia itu menjadi insya atau menyampaikan zam, ya, celaan. Al-fahlu fa'ilu bi'sa. Sedangkan al-fahlu adalah fa'ilnya bi'sa. Wal jumlatu khobarun muqaddamun. Jumlah tersebut adalah khobar yang diawalkan. Fahluhum mubtada'un mu'akhkharun. Wal ha'u mudhafun ilaihi wal mimu alamatul jam'i. Maka fahluhum adalah mubtada' yang diakhirkan. Hak yang ada di situ adalah mudhaf ilaih. Dan mimnya adalah tanda jamak. Wal jumlatu fi mahalli raf'in khabarul mubtada'il awwali. Maka jumlah tersebut itu menempati kedudukan rafa'nya khabar mubtada' yang pertama. Wa ummuhum zalla'u mubtada'un. Maka ummuhum zalla'u adalah mubtada'un wa khabarun. Ya, mubtada' dan khabar. Mintiqu sifatun au khobarun ba'da khobarin. Mintiqu itu bisa menjadi sifat untuk zalla'u atau bisa juga khobar setelah khobar. Kita kembali ke atas. Fafahlan tamyizun mu'akkidun lima sabaqahu. Maka fahlan itu tamyiz yang menjadi penaukid untuk yang sebelumnya. Idh law hudhifa lafuhima ma'nahu mimma baqiya minal kalami. Maka ketika dihapus, itu dapat difahami maknanya dari apa yang tersisa dari kalam. Wa qaulul musannifi khilafan li Sibawayhi. Maka ucapan Ibnu Hisham ya, menyelisih pendapatnya Sibawayh. Ai fi hadha syahidi. Maksudnya adalah di syahid dari syair ini. Fa inna Sibawayhi wa atba'ahu la yujizunal jam'a baina fa'ili ni'ma idza kana isman zahiran wa baina tamyizi kama fi hadzal baiti. Ya. Karena Sibawayh dan orang-orang yang mengikutinya itu tidak memperbolehkan menggabungkan antara fa'il ni'ma dengan tamyiz kalau fa'il ni'manya itu berupa isim yang zahir. Ya, sebagaimana dalam bait ini. Fala taqulu ni'mar rajulu rajulan Ibrahimu. Ya, maka tidak engkau katakan ni'mar rajulu rajulan Ibrahimu. Ya, sebaik-baik lelaki ya, kemudian dia diberikan dengan tamyiz, dijelaskan lagi adalah Ibrahim. Li'anna tamyiza li raf'il ibhami. Karena hukum asalnya tamyiz itu untuk menghilangkan kesamaran. Wala ibhama ma'a zuhuril fa'ili. Dan pada kalimat tadi itu tidak ada ibham, tidak ada kesamaran karena sudah nampak pada fa'ilnya ni'ma. Wa indahum annahu halun muakkidatun. Maka menurut Sibawayh dan yang mengikutinya, rajulan di sini itu bukan tamyiz namun hal yang muakkidah yang menjadi penaukid. Was-sahihu
al-jawazu liwurudihi 'anil Arabi syi'ran wa nathron. Ya. Yang sahih, yang pendapat yang lebih kuat adalah diperbolehkan. Ya, diperbolehkan kita mendatangkan tamyiz yang muakkidah, ya, tamyiz yang muakkid yang menjadi penaukid, walaupun fa'il dari nikmah tadi adalah isim zahir. Karena itu kita dapati dari orang Arab, baik dalam syair maupun prosa mereka. Amma syi'ru fasyahidul madhkuru wa ghairuhu. Adapun contoh yang syair adalah syahidnya yang menjadi dalilnya adalah syair yang telah disebut tadi. Ya, kita lihat catatan kaki. Raji' baba ni'ma wa bi'sa fil kutubil mutawwalati. Ya, kita dapat melihat pembahasan ini pada bab ni'ma dan bi'sa pada kutub yang mutawwalah, ya, pada kitab-kitab nahwu yang panjang. Wa amman nathru fa qaulul Harits bin Ibadin, ya, lamma balaghahu qatlu bnihi fi harbi al-Basusi. Ya, adapun yang berupa prosa, ya, dalil yang berupa prosa adalah ucapan Al-Harits bin Ibad. Ya, ketika sampai kepadanya kabar mengenai, ya, terbunuhnya anak laki-lakinya pada perang Al-Basus. Ya. Beliau kemudian mengatakan, ni'mal qatilu qatilan aslaha baina Bakrin wa taghliba. Ya, sebaik-baik korban pembunuhan adalah yang mendamaikan di antara, ya, suku Bakar dengan suku Taghlib. Faqatilan tamyizun wal fa'ilu al-qatilu. Maka qatilan di sini adalah tamyiz dan fa'ilnya adalah al-qatilu. Kita lihat, ya, yang dimaksud dengan Basus tadi adalah waq'atun baina Bakrin wa taghliba min Rabi'atin. Yaitu perang yang terjadi antara suku Bakar dengan suku Taghlib. Yang keduanya merupakan keturunan dari Rabi'ah. Wal basusu ismum ro'atin. Ya, sedangkan al-basus adalah nama wanita yang dari suku Bakar. Ya, ini bisa dilihat dari, ya, sejarah perang tersebut. Ya, ini perang yang cukup lama. Nah, kemudian wala yalzamu an yakuna tamyizu li raf'il ibhami. Ya. Maka yang namanya tamyiz itu tidak mesti selalu untuk mengangkat atau menghilangkan kesamaran. Faqad yakunu litaukidi. Ya, terkadang yang namanya tamyiz itu untuk taukid, untuk menekankan. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Ya. Ya, maksudnya adalah sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu adalah 12 bulan. Fasyahron tamyizun muakkidun. Ya, maka syahron di sini adalah tamyiz yang menekankan. Liqaulihi subhanahu inna iddatash syuhuri. Ya, penaukid untuk firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri. Ya, jadi syahron di situ adalah tamyiz sebagai muakkid, ya, bukan untuk mengangkat atau menghilangkan kesamaran. Kaqaulika, sebagaimana juga ucapanmu, indi minar rijali 'ishruna rajulan. Ya, di sisiku, ya, di antara para lelaki itu ada 20 laki-laki. Farajulan tamyizun muakkidun liqaulika minar rijali. Maka rajulan itu adalah tamyiz yang menjadi muakkid, menekankan untuk ucapanmu minar rijali. Wa idza kanatish syawahidu 'alal jawazi katsiratan fala hajata ila ta'wilil ladzi lajja'a ilaihil mani'una.
Maka kalau kita sudah mendapati atau terdapat syahid-syahid, ya bukti-bukti yang memperbolehkan bahwa tamyiz itu untuk ya mengangkat ibham, ya mengangkat sesuatu, tidak untuk mengangkat ibham, ya dia hanya sebagai muakkid saja, maka tidak ada gunanya bagi kita, ya, atau kita tidak memerlukan takwil. Ya, takwil yang dipaksakan oleh orang-orang yang melarang kaidah ini. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.